bersama saya Dr. Oki. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang malaria. Ini udah beberapa pendengar kita tahu, cuman mari kita bahas biar lebih lengkapnya lagi. Ya, jadi malaria itu termasuk salah satu penyakit mengancam nyawa ya sebenarnya sekarang ini. Meskipun sudah semakin jarang kasusnya, tapi di beberapa area masih termasuk area endemik, terutama di daerah Indonesia tuh bagian timur. Nah, apa sih penyebabnya malaria ini? Jadi si malaria ini sebenarnya disebabkan oleh si parasit yang ditransmisi oleh nyamuk. Jadi sama kayak DBD, dia merupakan penyakit yang tertular akibat gigitan nyamuk. Nah, nyamuknya ini betina juga nggak, Dok? Betina juga, sama-sama yang genit betina tetap ya. Oke, baik. Nah, ya mirip-mirip juga kayak DBD, gejalanya demam tinggi sampai menggigil biasanya, kemudian ada nyeri-nyeri badan, kemudian nyeri kepala. Ini sakit kepala ini biasanya hampir semua pasien malaria mengeluhkan sakit kepala. Dan yang membedakan dia dari DBD ini biasanya demamnya, Dok. Jadi kalau misalnya DBD itu biasanya kalau misalnya demam tinggi kan berlangsung selama berapa hari berturut-turut. Sedangkan si malaria ini biasanya demamnya itu bisa hilang timbul, misalnya kayak 3 hari sekali atau 4 hari sekali tergantung dari jenis malarianya. Jadi dia nggak sepanjang 1 minggu misalnya demam terus. Iya, kadang demam, kadang enggak gitu. Dia ada polanya biasanya. Tuh, nah tadi kan dokter sempat bilang daerah endemik. Nah, gitu kan sebagai dokter juga biasa kan salah satu pertanyaan yang sering diajukan kepada pasien adalah apakah ada habis bepergian ke daerah yang endemik malaria? Apakah malaria ini ada, Dok, selain di daerah endemik misalnya Jakarta? Sebenarnya kalau bilang ada sih pasti ada aja ya nyamuk yang membawa virus si parasit dari malaria ini. Tapi memang untuk area-area endemik dia memang kasusnya itu masih sangat tinggi. Tapi balik lagi meskipun tidak habis bepergian dari sana, bisa aja seseorang memang terkena malaria. Jadi semua balik lagi tergantung dari pemeriksaan darahnya nantinya. Kemudian, Dok, kita kan dari dulu kita sekolah dari SD itu dibilang kalau malaria itu obatnya Pilkina, cari Pilkina. Nah, sebenarnya obatnya buat malaria ini apa sih, Dok? Sebenarnya ada bermacam-macam jenis obat tergantung dari gejala yang dialami, kemudian jenis dari parasit yang menginfeksi juga itu berpengaruh. Ada macam-macam, salah satunya memang si Pilkina itu yang sangat terkenal sejak SD. Terus ada juga chloroquine, terus biasa digabung juga sama antibiotik kayak clindamycin. Jadi untuk lengkapnya sih sebenarnya teman-teman nggak usah pusing ya soal pengobatan. Yang penting kalau sana dirasa ada gejala-gejala yang kira-kira mengarah ke arah malaria, sebaiknya langsung memeriksakan diri ke dokter. Karena ini malaria juga bisa mengancam nyawa, iya benar banget. Kalau emang gejala yang tadi seperti yang kita sempat bahas dirasakan oleh teman-teman, bisa langsung segera ke dokter buat menegakkan diagnosis pastinya. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter_Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Oki. Pamit.